dari satu kali pembelahan dihasilkan berapa sel anak? 2. 4 bisa. Untuk mitosis dari satu kali pembelahan dihasilkan berapa sel anak? 2. 2. Kan? Sementara kalau meiosis 4. 4. Untuk jumlah kromosom yang dimiliki oleh anak atau sel anakan dari satu kali pembelahan mitosis, bagaimanakah jumlah kromosomnya anak? Diploid. Oke, diploid. Kalau induknya haploid, anaknya? Diploid. Sama kayak induknya. Oke, kita bisa menggeneralkan bahwa kalau untuk jumlah kromosom anakan yang dihasilkan untuk pembelahan mitosis adalah sama dengan induknya. Sementara untuk meiosis, jumlah kromosom anakan yang dihasilkan bagaimana sifatnya? Setengah kromosom induk. Setengah dari kromosom induknya. Oke, sekarang untuk pembelahan mitosis itu terjadi pada sel yang mana pada tubuh kita? Sel tubuh kecuali sel gamet. Oke, kecuali sel gamet. Sehingga kita bisa menggeneralkan untuk pembelahan meiosis itu terjadi pada peristiwa pembentukan Sperma dan ovum. sperma dan ovum atau gamet. Nah, ini penting, Rek. Meiosis ternyata terjadi pada saat peristiwa pembentukan gamet, pembentukan sperma sama ovum yang nanti akan kita libatkan untuk dalam menguasai materi yang akan kita bahas hari ini. Untuk modul terakhir yang saya bagikan, pembelahan sel itu kan ada materi hereditas Mendel ya. Nah, di situ nanti akan dilibatkan pula pemahaman kalian seputar pembentukan gamet yang itu terjadi dalam peristiwa meiosis. Oke, saya langsung sharekan untuk modul yang sudah diterima. Oke, baik. Di sana materinya adalah hereditas Mendel. Dua kata yang digunakan. Istilah hereditas setelah kamu dapatkan pada saat kelas 10 semester gasal tentang cabang-cabang biologi. Waalaikumsalam. Oh iya. Oh sendiri ya? Enggak, ada lagi yang main enggak tahu. Oh iya. Kenapa? Apanya? Oh, iya dah. Oke, baik. Sekali lagi untuk materi kita adalah hereditas Mendel. Di sana ada ada dua kata yang digunakan dalam judul materinya, yakni hereditas, kemudian juga Mendel. Oke, untuk hereditas sendiri, pernah kalian dengar istilah ini di kelas 10 semester 1 dalam bahasan cabang-cabang biologi, yang itu adalah cabang biologi yang mempelajari tentang pola pewarisan sifat. Sementara Mendel itu adalah penemunya, pencetusnya dengan nama lengkap John Gregor Mendel yang sekarang itu ditasbihkan sebagai bapak genetika karena di sana dia adalah pencetus bagaimana suatu sifat itu diwariskan kepada keturunannya. Oke. Nanti akan ada satu mungkin bisa dibilang hal yang luar biasa ya. Saya menyebutnya luar biasa mengapa? Mendel itu bisa menyampaikan ke khalayak umum bagaimana suatu sifat, padahal kamu tahu ya, suatu sifat itu kan disebabkan karena gen kan. Jadi Mendel itu bisa menyampaikan ke khalayak umum bagaimana suatu gen itu diwariskan kepada keturunannya, padahal pada saat itu belum ada mikroskop yang mampu menguak apa itu gen dan belum ditemukan istilah yang namanya gen. Jadi istilah gen itu belum ditemukan di forum ilmuwan biologi, tetapi Mendel sudah bisa menyampaikan dalam bentuk pernyataan bagaimana gen itu diwariskan. Jadi barangnya itu jadi ono.
Barang itu belum ditemukan, barangnya di Durmono, tetapi Mendel sudah bisa menyampaikan bagaimana pola pewarisannya. Oke. Di sini ada istilah genotip, ada istilah fenotip. Ini nanti kalau kamu menggunakan buku paket atau internet, kamu akan kebingungan. Saya ambil contoh ya. Fenotip itu kalau kamu gunakan buku paket untuk mencari definisinya, itu adalah sifat yang dapat diamati. Sementara kalau genotip itu adalah sifat yang nggak dapat teramati. Oke, kita buat ilustrasi. Bakat, tahu bakat ya? Itu termasuk genotip apa fenotip? Apa? Fenotip. Genotip. Fenotip itu sifat yang dapat diamati, genotip sifat yang tidak dapat diamati. Itu adalah kalau kita gunakan buku paket dalam mendefinisikan. Oke, saya buat yang lain nih. Bentuk rambutnya orang, ada yang keriting, ada yang lurus. Itu genotip apa fenotip? Genotip. Fenotip ya, Oh, fenotip. Nampak banget. Nampak. Kita bisa mengamatinya orang itu rambutnya keriting atau kalau itu rambutnya lurus. Kalau bakat, kalau bakat, oke. Misalkan nih, di antara kalian ternyata orang tua kalian itu adalah vokalnya bagus banget, pandai menyanyi. Kemudian ada lagi yang lain enggak. Nah, kira-kira nanti anaknya ada yang punya bakat nyanyi nggak ketika orang tuanya itu? Ada. Dia ketika kita suruh menyanyi kok dia bisa, padahal belum pernah sama sekali nyanyi. Apa dia punya bakat? Berarti apakah bisa kita lihat itu bakat seseorang? Bisa. Berarti bakat itu termasuk dapat diamati apa nggak dapat diamati? Dapat diamati. Berarti genotip apa fenotip? Fenotip. Yang menyebabkan rancu adalah kalimat yang tadi di buku itu. Fenotip adalah sifat yang dapat diamati, genotip sifat yang tidak dapat diamati. Itu pengertiannya seharusnya. Jadi fenotip itu adalah penampakan ciri yang nampak pada makhluk hidup, sementara genotip itu adalah gennya yang menyebabkan penampakan itu muncul seperti itu. Makanya kalau kita cermati, orang itu berbakat karena dia memiliki gen yang terekspresi, dia menjadi berbakat. Nah, pengertian dari sifat yang tidak dapat diamati adalah maksudnya gen itu kan berbentuk DNA, Rek. Kita pakai mata kayak gini nggak akan kelihatan gennya. Itulah makna dari sifat yang nggak dapat diamati. Jadi bukan karena kita nggak bisa melihatnya seperti bakat, sifat, bukan begitu. Jadi lebih ke perangkat genetiknya, itu namanya genotip. Jadi apa yang muncul pada diri kita itu kan karena gen kita. Dan kalau kita cermati, pola pewarisan sifat sejatinya sifat yang diturunkan, warna rambut, bentuk muka dan sebagainya, apa yang ada pada tubuh kita itu kan karena gennya itu kan diwariskan. Jadi fokus utama dalam mekanisme ini adalah bagaimana gen itu diwariskan. Oke, kalau kita gunakan berbagai buku, berbagai sumber, nah itu akan nampak banyaknya gini banget. Buku Mendel, bla 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 ini semuanya. Nah, sampai ini semua. Dan nanti ditemukan definisi ini. Jadi Mendel itu menyampaikan pada saat peristiwa pembentukan gamet terjadi peristiwa segregasi atau pemisahan bebas antara faktor-faktor penentu sifat. Mendel menyebutnya faktor-faktor penentu sifat. Karena pada saat zamannya Mendel menyampaikan pendapatnya ini belum ditemukan istilah gen. Jadi Mendel itu menyebutnya itu namanya faktor penentu sifat. Tapi kalau sekarang kita tahu bahwa itu adalah gen. Jadi kalau kita pakai bahasanya Mendel itu adalah pada saat peristiwa pembentukan gamet, faktor-faktor penentu sifat memisah secara bebas. Tapi kalau kita gunakan istilah kita sekarang,
Pada saat peristiwa pembentukan gamet, gen-gen penentu sifat memisah secara bebas. Adapun hukum Mendel 2 itu berbunyi disebut dengan hukum berpasangan bebas. Nih. Jadi Mendel di sini menyampaikan pada saat pembentukan gamet, faktor-faktor penentu sifat selain melakukan pemisahan bebas juga melakukan pemasangan bebas atau pemilihan bebas. Nah, itu definisinya. Terus apa sih yang bisa kita dapatkan? Oke, kalau kamu membaca buku Rek, itu panjang, tapi ini saya mau coba menyampaikan dalam bentuk versi saya. Jadi saya gunakan buku paket, informasi di internet, kemudian saya coba mengemas menjadi satu bahasa yang semoga sederhana, bisa kalian dapatkan untuk menjadi satu konsep yang sederhana. Oke, jadi seperti saya sampaikan di awal, Mendel menemukan hukumnya ini belum ditemukan apa itu gen. Mendel menyebutnya faktor penentu sifat. Dan Mendel pula bisa menyampaikan bagaimana faktor penentu sifat itu diwariskan atau diturunkan. Nah, awal mulanya bagaimana? Itu Mendel mengamati penampakan kacang ercis. Nih. Oh ini. Oke, inilah tanaman yang disebut dengan kacang ercis, Rek. Ini penampakan aslinya kayak gini. Dan ternyata kok macamnya banyak ya yang disampaikan Mendel seperti itu. Yang pertama, ada yang itu ercis bijinya warnanya kuning, ada yang bijinya berwarna hijau. Ada yang permukaannya itu bulat halus seperti ini, ada yang permukaannya itu kasar atau kisut demikian. Ada yang pembungkus biji ini, itu ada yang berwarna abu-abu, ada pula yang berwarna putih. Nah ini. Ada yang kulit bijinya itu kuning, ada yang kulit bijinya hijau. Apakah ini udah matang? Bukan. Memang pertama kali dibentuk itu warnanya kuning. Yang ini hijau. Ada yang permukaannya itu halus rata gini, ada yang bergelombang gini. Terus perbungaannya ada yang aksial, itu adalah di ketiaknya atau percabangan-percabangan antara batang gini. Ada pula yang bunganya itu pada terminal, ujungnya tanaman. Ada yang batangnya pendek, ada yang batangnya tinggi. Nah, dari segitu banyak itu, akhirnya Mendel itu terinspirasi bagaimana kalau kita lakukan persilangan di antara dua tanaman yang sifatnya beda. Diambil sifat pertama, nih. Disilangkanlah ercis yang memiliki biji berwarna kuning dengan ercis yang memiliki biji berwarna hijau. Jadi di sini tuh Mendel menyilangkan indukan ini ya. Biji kuning disilangkan dengan biji hijau. Temuannya Mendel itu aneh, yakni anakan disebut sebagai filial, ternyata semuanya menjadi biji kuning. Nah, temuannya Mendel di sini itu sudah menemukan keanehan. Apa keanehannya? Induknya loh, ada yang warnanya kuning, ada yang warnanya hijau. Ada sifat kuning, ada sifat hijau. Ternyata yang muncul di anakan itu semuanya kuning. Mikir Mendel. Loh, kok bisa?
Kemana sifat hijau? Maka di sini tuh Mendel itu berpikir menggunakan logika yang sangat sederhana. Oh, berarti penentu sifat itu ada dua yang dalam keadaan berpasangan. Jadi kuning di sini itu ada dua penentunya. Sementara hijau itu juga ada dua penentunya. Nah, kemudian pada saat peristiwa pembentukan gamet, pembentukan serbuk sari sama calon biji di dalam butir, maka di sini itu memisah. Tak memisah ya? Kalau memisah berarti K besar, K besar. KK tadi memisah. K besar, K besar. Yang ini juga memisah. K kecil, K kecil. Sehingga kalau nanti spermanya itu ketemu dengan ovumnya, misalkan di sini, sperma ini ketemu dengan ovum ini, menjadi apa huruf Rek? K besar, K kecil. Yang ternyata penampakan sifat kuning itu mampu menutupi sifat hijau. Sehingga ini penampakan kuning semua. Dari sini, Mendel akhirnya bisa menyampaikan, oh berarti pada saat peristiwa pembentukan gamet, faktor penentu sifat yang di sini ada berpasangan itu memisah secara bebas. Mengapa? Kalau itu nggak memisah secara bebas, maka anakan di sini, nah ini, harusnya ada yang kuning, ada yang hijau. Kalau nggak memisah. Kan kalau ini nggak memisah, Rek. Ini nggak memisah nih. Berarti kan di sini ada K besar menjadi kuning, ada K kecil menjadi hijau. Masalahnya temuannya Mendel, semua anakannya itu warnanya kuning, gitu loh. Coba ikut aja, sederhana banget pemikirannya. Dan akhirnya Mendel menghilangkan sesama anakannya ini disilangkan. Sesama anakannya ini disilangkan, yakni parental kedua. Anakannya disilangkan mana ini dengan tuh ono sini. Disilangkan sesamanya. K besar, K kecil. K besar, K kecil. Pembentukan gamet. K besar, K kecil. K besar. Menemukan F2. K besar, K besar. Kemudian 2 K besar, K kecil. Dan 1 K kecil. Yang itu berpenamakan ternyata kemudian kuning, kemudian hijau. Nah, temuannya Mendel ternyata maksudnya itu hasil persilangan sama F1 itu menemukan kesesuaian dengan prediksi dia di pertama gitu loh. Ternyata ketika anakannya itu disilangkan sesamanya, itu ternyata muncul dua variasi. Ada yang kuning, ada yang hijau. Loh kok bisa? Padahal indukannya sama-sama kuning itu disilangkan. Nah itu akibat apa? Faktor penentu sifat kuning di sini tadi itu memisah. Ini memisahnya. Pada saat pembentukan gamet. K besar, K kecil memisah. K besar, K kecil memisah. Sehingga kalau kita kombinasi, sperma ini ketemu ovum ini, maka menjadi ini. Sperma ini ketemu ovum itu, maka menjadi ini. Sperma IT ketemu dengan ovum itu, maka menjadi ini. K
ketemunya ada yang kuning, ada yang hijau. Oh, berarti sesuai, sinkron dengan temuannya Mendel yang pertama. Makanya Mendel akhirnya merumuskan, menyampaikan pendapatnya di forum pada waktu itu menjadi pada saat pembentukan gamet, faktor penentu sifat itu memisah secara bebas. Itu toh. Padahal waktu itu belum ditemukan. Luar biasa. Jadi simpel kan. Nah, akhirnya ketemulah hukum Mendel 1. Nah, kemudian Mendel mencoba untuk menghilangkan persilangan yang lebih kompleks, yakni digunakan dua sifat beda. Ini yang digunakan, jadi warna sama bentuk biji. Parentalnya adalah ini data parental ya atau induk ya, yakni bentuk warnanya adalah bulat. Bentuknya adalah bulat, warnanya kuning, disilangkan dengan bentuknya yang kisut, warnanya hijau. Jadi diambil bentukannya yang bulat, ini bulat, warnanya kuning, sama ini bentuknya kisut, warnanya hijau. Nah, kalau yang ini tadi, ini adalah persilangan dengan satu sifat beda. Kalau ini persilangan dengan dua sifat beda. Loh, dua sifat beda dari mananya, Mister? Bulat, kuning, kisut, hijau. Berapa sifat beda? Ayo. Wah. Sifat beda itu pembedanya. Di sini apa pembedanya? Pembedanya cuma dua, yakni bentuk dari bijinya sama warna dari bijinya. Kalau ini warnanya pembedanya cuma warna bijinya tok. Maka ini adalah dengan satu sifat beda. Jadi sifat beda itu adalah pembedanya apa? Lama ya, Del ya? Panjang ya? Kalau ada yang bulat, kuning, hijau itu kan varian dari sifat beda tadi. Nah, dari sini ternyata hasil temuannya Mendel, anakannya F1 itu menemukan semuanya adalah bulat kuning. Berarti berlaku yang disampaikan Mendel di hukum Mendel 1. Oh, berarti faktor penentu sifat itu memisah pada saat pembentukan gamet. Karena apa? Kalau nggak memisah, maka hasil persilangan antara bulat kuning sama kisut hijau, anaknya harusnya ada yang bulat kuning, ada yang kisut hijau. Nah, temuan Mendel yang kedua adalah Mendel menemukan bahwa sifat bulat itu dominan terhadap kisut, sementara sifat kuning itu dominan terhadap hijau. Maka kita lambangkan saja, karena dominan itu adalah kita pakai huruf besar. Kemudian huruf besar, sementara yang sana adalah kecil. Pada saat peristiwa pembentukan gamet, ini dilambangkan gametnya. Memisah, maka B besar memisah, K besar memisah. B kecil memisah, maka kecil juga memisah. Sehingga kalau ini terkombinasi menjadi satu individu, sperma ini ketemu dengan ovum ini, maka nanti akan terkombinasi menjadi B besar, B kecil, K besar, K kecil. Ada B besarnya, penampakannya bulat atau kisut. Bulat, sesuai ya. Ada K besarnya, penampakannya kuning apa hijau? Kuning, sesuai ya. Oke. Dilakukanlah persilangan sesama F1 untuk mencari anakannya. Saya taruh ke sini aja ya. Berarti P2 F1 disilangkan sesamanya.
B besar B kecil, K besar K kecil, B besar B kecil, B besar B kecil, K besar K kecil. Anehnya, temuannya Mendel itu aneh, yakni menemukan F2 di sini. Nah, di sini. F2 itu ternyata menemukan bulat kuning sama seperti indukannya ini. Menemukan pula kisut hijau sama seperti ini indukannya. Bukan ketemu 3:1 kayak gini, tetapi menemukan yang lain lagi di bawahnya ini. Ini menemukan bulat hijau. Loh, dari mana ini? Padahal di indukannya loh. Namanya bulat kuning sama kisut hijau. Kan harusnya kalau kita ikuti di sini kuning sama hijau, anaknya ada yang kuning ada yang hijau. Nah ini itu bulat kuning sama kisut hijau. Ternyata F2 di sini temuannya Mendel itu ada yang bulat kuning, ada yang kisut hijau, persis kayak kedua orang tuanya awal. Tapi menemukan pula bulat hijau. Dan ditemukan pula yang ketiga, yang keempat, yakni kisut kuning. Dari mana ini kalau gitu? Oke, dari situ akhirnya Mendel mencoba menganalisis peristiwa pembentukan gamet di sini. Gametnya atau dalam bagian kan berarti B besar B kecil memisah, K besar K kecil memisah. Kemudian B besar dan seterusnya. Menemukan gametnya, kalau itu hanya sekedar ini B besar K besar, kemudian B kecil K kecil, B kecil K kecil, itu ternyata temuannya Mendel cuman bulat kuning sama kisut hijau. Tapi Mendel akhirnya mencoba untuk memanipulasi gamet di sini itu ternyata sifat bulat ini. Nah, bisa memilih dengan kuning dan juga sifat bulat bisa memilih dengan hijau. Sifat kisut bisa memilih dengan kuning, kemudian sifat kisut bisa memilih dengan hijau. Ada 4 macam, itu 2, 3, 4. Yang di sini karena sama ada 4 macam juga. B besar, K besar, B besar K kecil, B kecil K besar, B kecil K kecil. Ya penghilang noy. Ini nggak bisa dianu. Oh ini. Nah, terus bagaimana caranya? Kalau ini kan kita gampang nih. Apa ini? Oh iya. Ya apa deh meminimaliskan ini ya. Nanti lihat berita lainnya. Ini di refresh. Ini. Duh. Di mana? Oke, nah bagaimana caranya mudahnya dalam menggunakan ini? Kita manipulasi saja menggunakan papan catur ya. Jadi ini kita taruh ini. Akan sebelah ini nggak apa ya? Yang ini itu tak taruh di sebelah kiri. B besar K besar, B besar K kecil, B kecil K besar, B kecil K kecil.
Yang ini tak taruh sebelah atas. B besar, K besar. B besar, K kecil. B kecil, K besar. B kecil, K kecil. Kita tinggal kombinasikan. Kalau sperma ini ketemu dengan ovum ini, maka menjadi apa? Silakan didekatkan. B besar. Oke. Kemudian sebelahnya. Woi. Oke. Oke. Kemudian sebelahnya. Oke. Oke. Sebelahnya. Oke. Oke. Bawahnya. Terus yang besar didulukan ya. Terus oke. Terus kecil. Terus kan ini B besar, ini kan B kecil. Terus K kecil. Yang bawahnya woi, atasnya ada B besar. B besar. Terus oke, terus hei oke, terus oke, lanjut. Oke, ini oke, terus oke, banyak oke, sebelahnya oke, terakhir oke. Terkombinasi ada 16 kemungkinan dari masing-masing 4 gamet jantan dan 4 gamet betina. Kita buktikan apakah benar F2 itu kayak gini, seperti yang disampaikan hasil kok di lapangannya Mendel kok menemukan seperti itu. Kalau itu benar, oh berarti memang benar bahwa pada saat pembentukan gamet, sifat faktor penentu bulat bisa memilih dengan kuning, bisa pula memilih dengan hijau. Kalau enggak, berarti enggak sesuai. Kita buktikan. Iki ono B besare. Bulat ataukah kisut? Bulat. Adakah besarnya kuning ataukah hijau? Sesuai yo. Oke. Bulat ataukah kisut? Kuning ataukah hijau? Sesuai juga ini ya. Temannya ternyata sesuai. Terus ini. Bulat ataukah kisut? Kalau ini? Hijau. Oh, berarti memang benar ya. Kalau ini? Kisut. Kalau ini? Ternyata benar. Oh, berarti pada saat pembentukan gamet, faktor penentu sifat itu tidak hanya sekedar memisah secara bebas. B kecil sama B besar itu memisah. Tidak hanya seperti itu, tetapi sifat faktor penentu bulat
itu bisa memilih dengan kuning, bisa pula bulat itu memilih dengan hijau, maka tercetuslah hukum Mendel yang kedua. Disebut dengan hukum pemilihan bebas. Jadi itu sejarahnya Mendel. Nah, yang unik, Mendel pertama kali menyampaikan pendapatnya ini, ilmuwan dunia menyebut Mendel itu gila, itu bullshit. Mengapa? Karena pada saat waktu itu Mendel menyampaikan namanya gen itu belum ditemukan. Loh ya apa? Lek iku warnane kuning yo.